Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Mutiara, NIM F1G1190113, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 submateri dari mata kuliah Data Mining. Ketiga materi yang saya akan bahas kali ini, yang pertama data cleansing, yang kedua data visualisasi, dan yang ketiga data reprocessing. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu data cleansing. Data cleansing atau yang disebut juga dengan data scrubbing merupakan suatu proses analisa mengenai kualitas dari data dengan mengubah. Bisa juga pengelola mengoreksi ataupun menghapus data tersebut. Data yang dibersihkan tersebut adalah data yang salah, rusak, tidak akurat, tidak lengkap, dan salah format. Pembersihan data yang disebut juga data cleaning dipergunakan untuk organisasi atau perusahaan yang butuh data intensif. Misalnya data untuk perbankan, transportasi, retail, asuransi, ataupun komunikasi. Jika dilihat secara administratif, jika ada data yang salah atau yang tidak konsisten akan menimbulkan salah arah untuk skala publik dan pribadi. Apalagi jika bersangkutan dengan halayak banyak seperti sensus. Sedangkan dalam dunia bisnis, data yang salah harus dihargai dengan sangat mahal jika hal tersebut disebabkan karena data yang kurang tepat akan berpengaruh pada keputusan perusahaan. Jika keputusan perusahaan kurang tepat, apalagi jika berkaitan dengan riset, akibatnya bisa rugi dalam waktu pendek ataupun waktu panjang. Misalnya terkait dengan biaya pengiriman, jika dalam data salah, maka mau tidak mau, perusahaan harus menanggung kekurangan biaya yang salah dalam data tersebut. Tujuan dari melakukan data cleaning adalah untuk mengoreksi data secara sistematis lewat algoritma, sehingga bisa lebih menghemat biaya dan waktu. Pada prosesnya, pembersihan data ini dilakukan tidak hanya dengan cara otomatis, namun juga dengan proses manual, sehingga hasilnya akan lebih optimal. Kita beralih ke manfaat melakukan data cleansing. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa kita harus membersihkan data kita? Membersihkan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Bagaimanapun, data yang berantakan akan sulit untuk diolah dan dimanfaatkan. Mengapa data cleansing itu perlu dilakukan? Hal ini dikarenakan melakukan data cleansing memberikan berbagai manfaat. Di sini saya mendapatkan 3 manfaat melakukan data cleansing. Yang pertama, sebuah keputusan bisnis yang lebih baik. Pada dasarnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan datanya untuk mengambil keputusan bisnis. Bagaimana tidak, tanpa adanya data yang baik, maka keputusan bisnis yang ditentukan menjadi tidak akurat. Itu sebabnya, mengapa data cleansing itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, keputusan bisnis kita akan menjadi lebih baik. Manfaat yang kedua, menjadi lebih efisien. Mungkin saja tiba-tiba kita tengah membutuhkan sebuah data. Namun, jika data yang dimiliki tidak rapi, tentu kita akan bingung mencari-carinya lagi. Dan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, lain ceritanya jika melakukan data cleansing. Dengan demikian, data kita tentu sudah siap diolah dan dianalisis serta digunakan untuk keperluan yang lebih baik.
Manfaat yang ketiga, mengunggulkan suatu bisnis. Jika keputusan yang kita ambil berdasarkan data yang baik dan rapi, tentu pengambilan keputusan itu akan dilakukan dengan cepat dan akurat. Itu sebabnya data cleansing penting dilakukan. Dengan alasan melakukan data cleansing, maka kita bisa menjadi lebih unggul dibandingkan dengan bisnis kompetitor. Berikutnya, kriteria kualitas data pada proses data cleansing. Tidak semua data yang ada di dalam sistem atau database akan dihapus saat proses data cleansing berlangsung. Ada kriteria tersendiri yang akan membantu untuk menentukan apakah data tersebut berkualitas atau tidak. Kriteria tersebut antara lain yang pertama, validitas. Data yang hendak dibersihkan harus divalidasi berdasarkan pada ketentuan standar yang sudah ditentukan. Sehingga basis data yang valid tersebut harus memiliki data yang jelas, tidak ada data kosong, ada jangkauan atau kisaran nilai, keunikan data, dan pola pengekspresian. Kriteria yang kedua, decleansing. Metode ini adalah pendeteksian serta pengoreksian atas kesalahan dalam data, sehingga dalam proses ini ada tahapan dalam penindaklanjutannya, yaitu 1. Parsing data atau mendeteksi kesalahan sintaks. Kedua, data transformation atau pengubahan format data. Ketiga, duplicate elimination atau penghapusan data yang tergandakan. Yang terakhir, statistical method atau menganalisa data yang mempergunakan hitung statistika. Kriteria yang ketiga ada akurasi. Kriteria untuk kualitas data ini disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Perlu akses ke sumber eksternal untuk bisa mendapatkan tingkat keakuratan data yang dicapai lewat data cleaning. Kriteria yang keempat ada kelengkapan. Data dikatakan sebagai kelengkapan elemen, sehingga Anda akan mendapatkan data yang lengkap dan mana yang tidak. Dengan begitu, yang tidak mencapai kelengkapan data akan dihapus atau dibersihkan. Kriteria yang kelima ada konsisten. Konsisten adalah tingkat kestabilan data yang sama walaupun dilakukan lebih dari satu perekaman dan prosesnya dilakukan secara bersamaan. Dan kriteria yang terakhir ada keseragaman. Data yang akan diberikan harus memiliki keseragaman dalam basis data. Contohnya keseragaman dalam ukuran yang dipergunakan. Kemudian cara melakukan data cleansing. Setelah mengetahui tahapan data cleansing, manfaat dan berbagai hal lainnya, maka selanjutnya kita ketahui bagaimana cara melakukan data cleansing. Berikut ada 4 cara. Yang pertama, hapus yang perlu dihapus. Perlu diketahui, kadang ada saja data yang kurang relevan dalam database. Dalam proses data cleansing, ini informasi yang perlu dihapus, maka hapus saja. Hal ini dikarenakan selain datanya kurang penting, namun juga bisa membantu menyelesaikan informasi yang terduplikat. Dengan demikian, data yang kita miliki menjadi lebih berkualitas. Cara yang kedua, hapus nilai yang ekstrim. Dalam proses data cleansing, jangan lupa selalu cek nilai yang aneh seperti ada angka yang terlalu kecil atau angka yang terlalu besar. Sehingga data ada saja angka yang dinilai tidak masuk akal. Jika memang perlu, kita bisa pastikan kebenaran data tersebut. Namun jika kita memiliki alasan kuat untuk menghapusnya, maka hapus saja data tersebut. Yang ketiga, edit kesalahan yang terstruktur. Kesalahan terstruktur seringkali dianggap remeh bagi sebagian orang. Namun, perlu diketahui bahwa kesalahan struktur dapat menurunkan kualitas.
Adapun kesalahan struktur dapat berupa salah ketik, salah dalam mengetik huruf besar dan kecil, angka 0 yang berubah menjadi N per A, dan berbagai kesalahan lainnya. Cara yang terakhir, pikirkan lagi data yang tidak lengkap. Coba periksa lagi jika ada data yang tidak lengkap, maka kita bisa memiliki beberapa pilihan seperti menghapus kelompok data tertentu, mengisi data dari dataset lainnya, memberi nilai khusus. Mengapa data cleansing itu perlu dilakukan? Setelah pembahasan sebelumnya, tentu kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa data yang buruk dapat menyebabkan hasil yang buruk pula. Dalam dunia data science, ada istilah garbage in, garbage out, di mana komputer bukanlah ahli segalanya. Mereka hanya mesin yang dapat melakukan perhitungan dengan sangat cepat. Komputer tidak memiliki wawasan atau intuisi, dan mereka juga tidak memiliki kecerdasan atau perasaan untuk menentukan mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Namun, untuk menghasilkan output yang diinginkan, tentu kita harus mencegah kesalahan dalam penginputan data dan berbagai masalah lainnya yang dapat mengacaukan algoritma. Dengan demikian, pembersihan data atau biasa dikenal dengan istilah data cleansing sangatlah diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Data cleansing menjadi aspek analisis data yang memakan waktu cukup lama dan wajib dilakukan sebelum mengolah suatu data. Materi kedua yaitu data visualisasi. Menurut Tableau, visualisasi data atau data visualisasi adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualisasi mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen visual tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Dalam bisnis, data visualisasi memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik yang disajikan secara visual. Dengan begitu, mereka dapat memahami konsep yang sulit atau mengidentifikasi pola baru. Hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat. Data visualisasi itu penting. Salah satu kegunaan visualisasi data adalah untuk mempermudah komunikasi antar stakeholder. Visualisasi data memberikan informasi yang sangat berguna untuk kepentingan bisnis. Pengambilan keputusan di perusahaan akan dapat dengan mudah melihat dan memahami mengenai hasil kerja perusahaan berdasarkan variabel-variabel yang dimiliki. Penyajian data dalam bentuk mentah atau berupa tulisan saja tentu akan mempersulit orang awam, terutama pimpinan perusahaan untuk mengetahui maksudnya. Oleh karenanya, pentingnya data visualisasi adalah agar mengambil kebijakan dapat memahami dengan baik data tersebut dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Berikut tipe visualisasi data. Yang pertama ada temporal. Seperti dilihat dari gambar, salah satu tipe visualisasi data yang paling sering ditemui adalah tipe visualisasi temporal. Tipe ini biasanya cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Ciri utama dari visualisasi tipe ini adalah berupa garis yang bermula dan berakhir di titik tertentu. Garis tersebut dapat berdiri sendiri atau bersinggungan dengan garis lainnya. Contoh visualisasi data seperti ini adalah diagram scatter plot
timeline, dan time series, dan diagram garis. Tipe visualisasi data yang kedua ada hierarki. Dalam data visualisasi adalah hierarki. Tipe seperti ini umumnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Visualisasi seperti ini cocok untuk menunjukkan munculnya data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Salah satu penggunaan yang umum adalah diagram pohon. Tipe visualisasi yang ketiga ada network. Pada dasarnya, sekumpulan data atau dataset bisa saling berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, penggunaan network pada data visualisasi adalah untuk mempermudah hubungan antar dataset tersebut. Salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah word cloud dan node link diagram. Kemudian visualisasi data yang keempat ada multidimensi. Seperti namanya, tipe visualisasi multidimensi berarti cocok untuk memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Karena banyaknya dataset yang ditampilkan, biasanya visualisasi ini akan lebih menarik dan mencolok agar lebih mudah dipahami. Salah satu contoh visualisasi ini adalah histogram, pie chart, dan stacked bar. Kemudian yang terakhir, tipe visualisasi yang terakhir yaitu geospasial. Tipe data visualisasi yang terakhir itu pada tipe kali ini visualisasi mempresentasikan wujud nyata dari suatu benda atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Pada umumnya, visualisasi geospasial seringkali digunakan untuk menunjukkan penetrasi penjualan di suatu wilayah pada pertumbuhan bisnis, sehingga menunjukkan flow pada suhu UX. Contoh visualisasi geospasial yang paling sering digunakan adalah heat map dan kartograf. Berikutnya, materi yang terakhir yaitu data reprocessing. Perkembangan zaman di bidang dunia teknologi masa kini yang semakin modern dan semakin meninggalkan era masa lalu telah memberikan dampak besar di dunia teknologi yang semakin pesat, yakni dalam bidang pengumpulan data dan teknologi penyimpanan di berbagai bidang yang menghasilkan basis data terlalu besar sehingga data tersebut tak lagi terlihat. Dikarenakan data yang terkumpul semakin panjang, membosankan, dan tidak lagi menarik, data mining ini lahir dikarenakan seringnya mengambil keputusan yang tidak lagi berdasarkan data, melainkan dibuat berdasarkan hasil dari pola pikir si pembuat itu sendiri. Maka, dari itu data mining diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan yang seharusnya diselesaikan berdasarkan data yang ada. Lalu, mengapa perlu data pre-processing? Data di dunia nyata, sebagian besarnya ialah data mentah yang kotor, seperti yang terangkum di bawah ini, atau yang ada di layar. Yang pertama, tidak lengkap. Adapun masalahnya yaitu data hilang atau kosong, kekurangan atribut tertentu atau atribut yang sesuai, dan hanya berisi data agregat. Yang kedua, noise, yaitu mengandung kesalahan dan mengandung data yang outlier. Yang ketiga, tidak konsisten, yaitu mengandung perbedaan dalam kode atau nama. Kemudian, tujuan utama dalam data pre-processing. Adapun tujuan utama dalam data pre-processing ini ialah sebagai berikut yang telah terangkum.
Yang pertama, pembersihan data, yaitu isi nilai yang hilang, data noise yang halus, mengidentifikasi dan menghapus outlier, dan menyelesaikan inkonsistensi. Yang kedua, integrasi data, yaitu integrasi beberapa database, kubus data, atau file. Yang ketiga, transformasi data, yaitu normalisasi dan agregasi. Yang keempat, pengurangan data, yaitu memperoleh penurunan representasi dalam volume, tetapi menghasilkan hasil analitis yang sama atau serupa. Dan yang terakhir, diskretisasi data, yaitu pengurangan data namun sangat penting, terutama untuk data numerik. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam mata kuliah data mining ini. Ketiga materi itu saya ambil dari berbagai sumber. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.